Jadi alam semesta ini terdiri dari banyak sekali fenomena, ya, dan juga terdiri dari vibrasi. Nah, tarot bekerja dengan berdasarkan hukum alam tersebut. Jadi di banyak spiritualitas ada yang disebut makrokosmos dan mikrokosmos atau jagat besar dan jagat kecil. Semua fenomena yang berada di jagat besar, ya, itu akan terjadi pada kita sebagai jagat kecil. Jadi tubuh kita pun seperti halnya alam semesta yang terdiri dari berbagai macam elemen. Di alam semesta ada elemen tanah, udara, api, dan air, dan ether. Demikian juga dengan kita. Ada tanah berupa tulang, air berupa darah, kemudian api berupa energi, udara berupa pemikiran, dan ether adalah roh kita. Jadi semua hal yang terjadi di alam semesta juga terjadi di dalam tubuh kita. Nah, tarot bekerja seperti itu. Mengapa atau bagaimana cara bekerjanya? Jadi begini, di alam semesta itu ada ruang kosong. Jika sebuah planet itu meledak, ruangan di bekas tempat ledakan itu menjadi sebuah ruang kosong atau dalam istilah ilmiah disebut zero point field. Nah, jika ada pesawat atau benda-benda angkasa yang mendekati ruang itu, benda-benda tersebut akan tersedot ke dalam ruang kosong tersebut atau yang sering juga disebut black hole. Karena kekuatannya begitu dahsyat. Ya. Kekuatannya begitu dahsyat. Di beberapa spiritualitas itulah yang disebut oleh spiritualitas tersebut sebagai zen atau suwung atau mungkin sunyata. Ya, ada beberapa mengatakan sunyata. Jadi sesuatu yang kosong tetapi begitu kuat. Nah, demikian juga dengan kita, dengan tubuh kita, dengan batin kita. Kita bisa membuat sebuah ruang kosong atau zen di dalam diri kita. Sehingga ketika si pembaca tarot itu menarot dengan ruang kosong di dalam hatinya, maka dia memiliki kekuatan besar untuk menarik dalam tanda kutip informasi-informasi di alam semesta ini yang tercermin lewat kartu tarot tersebut. Jadi, sebenarnya kartu tarot atau membaca kartu tarot adalah latihan batin atau latihan spiritual bagi si pembacanya. Mengapa? Karena si pembaca itu harus melakukan satu medan ruang kosong di dalam batinnya. Tapi Bude, kan ada buku-buku tarot yang mengatakan artinya tarot seperti itu tidak salah dan itu benar, ya. Tetapi kemampuan seseorang membaca tarot juga banyak dipengaruhi atau bagaimana orang tersebut bisa melakukan medan ruang kosong di dalam batinnya. Sehingga informasi-informasi yang berupa simbol-simbol tersebut itu menjadi lebih kaya dan lebih luas. Misalnya, ada sebuah kartu bergambar matahari. Orang mungkin secara logikanya, kognitifnya akan mengatakan, oh artinya seperti ini, gembira atau apa. Tetapi kemudian ketika dia memiliki ruang kosong dalam batinnya yang luas, maka dia akan mampu menarik informasi-informasi di alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah jagat raya ilmu pengetahuan. Semua informasi kita terdapat di alam raya ini, alam semesta ini. Sehingga bagi saya pribadi, tarot lebih merupakan latihan batin saya. Mengapa saya berusaha mengkosongkan batin saya dari apa? Dari iri, dari benci, dari marah, dari ketakutan, semua emosi-emosi yang mempengaruhi batin saya. Sehingga batin saya akan saya latih terus-menerus untuk menumbuhkan satu kekuatan paling besar di dunia ini, melebihi kekuatan apapun, yaitu kekuatan cinta kasih
atau welas asih. Sehingga siapapun yang datang menarot, saya melihat batin orang tersebut dengan pandangan batin welas asih. Sehingga apa? Sehingga batin saya menjadi zen. Sehingga apapun informasi yang saya terima dan saya olah melalui kognitif saya, yang kemudian saya kombinasikan atau saya koneksikan dengan batin saya, menjadi lebih kuat. Informasinya menjadi lebih sesuai. Nah, itu tarot ya bagi saya. Dan bagi saya pribadi, tarot lebih merupakan sebuah alat untuk membantu klien saya memetakan dirinya. Saya tidak mau bahkan menolak jika saya dianggap peramal, karena kata meramal seperti melihat masa depan. Dan itu sama sekali bukan ranah saya. Itu ranah karma kita atau karma klien saya, atau mungkin di beberapa kepercayaan disebut dengan takdir. Jadi kalau ada orang yang datang saya dan mengatakan nasibnya buruk sekali, saya tidak akan mengatakan, oh kamu belilah lotre dan kamu pasti menang. Saya justru akan membantu atau mengingatkan klien saya untuk selalu berbuat kebajikan, karena hanya kebajikan-kebajikan yang bisa menetralisir karma buruk. Ingat, karma buruk tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dinetralisir oleh kebajikan. Makanya mungkin beberapa orang tidak begitu suka datang ke saya. Karena apa? Karena kalau datang ke saya justru saya kasih PR. PR-nya apa? PR untuk self development-nya mereka. Jadi dengan menarot sebenarnya kita seperti membawa atau melihat sebuah map ya, atau peta bagaimana kita ya. Nah, dengan peta itu kita akan bertumbuh. Makanya kalau teman-teman datang buat bikin appointment dengan Bu Denovi, ya siap-siap untuk tumbuh, untuk belajar ya. Saya bukan ingin mengatakan Anda akan sukses, ini tidak. Saya hanya lebih memetakan bahwa potensi Anda bagaimana dan untuk tumbuhnya bagaimana. Jadi pemahaman tentang tarot sebenarnya demikian ya. Memang ada orang mengatakan bisa meramal, itu ya itu hak orang itu. Tetapi untuk saya, Noviana Kusumawardhani, as known as Bu Denovi ini, tarot lebih sebuah alat untuk bertumbuh. Dan dengan kita bertumbuh, kita akan menemukan true path kita, jalan sejati, misi jiwa kita. Karena apa? Karena begitu kita menerima atau tahu apa misi jiwa kita, kita akan bahagia. Karena apa? Karena kita sinkron dengan soul mission kita. Terima kasih. Mungkin kapan-kapan kita bicara di channel saya ini tentang apa misi jiwa kita. Jangan lupa ya, subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa. Namaste.